Pada suatu hari, di sebuah kawasan perumahan, terdapat sepasang suami istri yang baru saja pindah dan menempati rumah itu. Dan saat itu, mereka sedang menikmati sarapan pagi. Nah, kebetulan tempat mereka makan itu dekat dengan jendela. Jendela kaca yang mana apabila memandang keluar akan kelihatan segala sesuatu yang ada di luar kaca jendela itu. Termasuk mereka pun bisa melihat pemandangan rumah tetangga mereka. Mata sang istri suatu kali tertuju kepada seorang tetangga, seorang perempuan tetangga mereka yang sedang menjemur pakaian hasil cucian mereka. Tiba-tiba, sang istri ini berkata kepada suaminya yang sedang asik menikmati sarapan pagi. "Pak, coba lihat tuh perempuan tetangga kita ini. Dia menyemur cucian yang masih kotor, yang masih bernoda. Apakah mereka tidak tahu ya bagaimana mencuci? Masa cucian yang masih kotor dan bernoda begitu nekat juga untuk dijemur?" Sang suami hanya mendengarkan ucapan sang istri. Ya, sesekali matanya diarahkan kepada yang dimaksudkan oleh sang istri. Dan selesai sarapan, sang suami berpamitan untuk berangkat bekerja. Ternyata keesokan harinya, tetangga itu menjemur pakaian lagi. Dan terlihat dari balik kaca jendela dari rumah pasangan suami istri ini. Dan lagi-lagi dikomentari dengan komentar yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Dan kejadian itu berulang-ulang, berturut-turut, sampai 4 hari berturut-turut. Akhirnya, pada hari yang kelima, si istri ini terkejut bukan main ketika memandang keluar dari kaca jendela mereka mendapati jemuran tetangga itu terlihat begitu bersih. Kondisinya sangat bersih, tidak bernoda. Dan ini membuat keheranan dari si istri. Dan si istri pun berkata kepada suaminya, "Pak, coba lihat tetangga kita ini. Dia mencuci pakaian hasilnya begitu bersih, begitu cemerlang, tidak ada nodanya, tidak kotor. Kok sama seperti aku ya? Kan biasanya aku juga mencuci pakaian sebersih itu." Demikian komentar dari sang istri. Sang suami yang dari tadi mendengarkan dan sekali melihat ke arah kaca jendela yang dimaksudkan, suatu kali berkomentar lirih, "Nah, sebenarnya tidak ada yang kotor kok dari baju-baju tetangga kita yang dijemur itu, baik hari ini maupun hari-hari kemarin." Sang istri kaget dengan komentar sang suami dan merasa keheranan. Bukankah selama 4 hari ini mereka menjemur, yang dijemur adalah pakaian yang kotor, yang bernoda? Lalu kemudian sang suami melanjutkan pembicaraannya atau perkataannya. "Sengaja tadi pagi aku bangun lebih awal dari biasanya. Lalu kemudian aku membersihkan kaca jendela rumah kita.
baik yang ada di dalam maupun yang dari luar, yang aku bersihkan, karena sudah berhari-hari ini kelihatan kotor. Setelah berkata demikian, sang suami kemudian berdiri, lalu kemudian berpamitan akan bekerja. Nah, si istri ketika mendengar kalimat dari suaminya, yang tadinya keheranan, mulai termenung, tercenung, bahkan sesekali tertunduk. Dia memikirkan apa yang sebenarnya terjadi. Saudaraku, apa yang kita bisa ambil dari pelajaran tadi? Terkadang hal ini pun pernah terjadi atau mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Sebenarnya bukan orang lain yang memiliki sesuatu yang terlihat kotor atau kelihatan kotor. Justru malah yang kotor itu adalah hati. Jendela hati kita, mata hati kita. Sehingga ketika kita melihat orang lain yang ada di luar kita, yang terlihat adalah sesuatu yang kotor, sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak benar. Padahal yang bermasalah itu sejatinya adalah diri kita sendiri. Sebab kita memiliki sudut pandang yang kotor, sudut pandang yang salah, sudut pandang yang keliru. Maka yang kita lihat adalah sesuatu, yang bisa kita lihat adalah sesuatu yang kotor, yang kita dapati adalah sesuatu yang salah. Maka tidak ada cara lain adalah dengan membersihkan kaca jendela mata hati kita, membersihkan hati kita sebelum kita melihat orang lain. Pandangan hati kita akan tergantung kepada kejernihan jendela hati kita. Apa yang kita lihat pada saat menilai orang lain tergantung kepada kejernihan pikiran hati kita, jendela hati kita. Lewat mana kita memandangnya? Jika hati kita bersih, maka bersih pula pikiran kita. Jika pikiran kita bersih, maka bersih pula perkataan kita. Jika perkataan kita bersih atau baik, maka bersih dan baik pula perbuatan atau tindakan kita. Sebab hati, pikiran, perkataan, perbuatan kita mencerminkan sikap hidup kita yang sebenarnya. Sikap hati kita yang sebenarnya. Tuhan Yesus memberkati.